Guys, selamat datang kembali pada Pejuang Impor. Kita mau sedikit mencari tahu gimana sih cara menemukan harga terbaik di platform Alibaba ini. Ada caranya guys. Jadi supaya kita nggak capek nyari satu-satu, scroll satu-satu. Nah, dengan cara ini kita akan menemukan mana sih harga terbaik dari produk yang kita inginkan. Harga terbaik dari supplier terbaik. Teman-teman bisa lihat bagaimana cara menemukannya. Mari kita lihat. Oke. Ini adalah halaman depan Alibaba. Kalau kalian lihat, saya gedekan dulu. Ya. Ada di sini request for quotation. Request for quotation artinya adalah kita minta tolong nih sama Alibaba. Tolong dong. Kasih tahu semua supplier lu yang ada di Alibaba ini. Gua lagi nyari produk ini. Oke. Tell us what you are looking for. Ya. Jam, misalnya ya, contoh jam tangan pria. Ini misalkan ya, jam tangan pria. Oke. Nah. Oke, ini dia jam tangan pria. Budgetnya berapa? Oh, sebelum ke budget dia kasih lihat nih spesifik produk atributnya. Ya. Chronograph, date display, apa semuanya di sini ya. Anda bisa menentukannya. Oke, misalnya chronograph, materialnya apa? Bambu misalnya atau apalah, rubber. Movementnya Citizen, Casio misalnya gini. Budgetnya berapa? Dalam US dollar. Dalam US dollar, adakah dalam rupiah? Ada dalam rupiah juga. Budgetnya ada dalam rupiah. Ini dia, lebih dari 50.000 rupiah misalnya. Atau diantaranya misalnya. Oke. Nah, saya pakai US dollar aja ya. Mana nih US dollar? Mana sih US dollar? US dollar. US dollar, oke. Berapa nih? Kuantitinya misalnya 1000 pieces. Third lagi. Trade termsnya apa? FOB. Udah ngomongin ini ya kita di video sebelumnya, Incoterms. Ada FOB, ada CIF ya. Coba CIF aja. Detail requirement gimana nih? I'm looking for a man watch. Udah. Oke. Bisnis type-mu apa? Trading company, online shop. Oke. I agree, jangan lupa dicentang. I have read, jangan lupa dicentang. Lalu invite suppliers to quote. Oke. Quotation sudah kita ajukan. Kita tinggal menunggu supplier-supplier mana saja yang akan memberikan quotation-nya. Nah, sambil kita menunggu, saya memberikan contoh quotation yang sudah pernah saya ajukan sebelumnya. Jadi request kita itu nggak langsung saat itu juga diberikan, ya. Kita harus menunggu waktu. Nah, biar nggak kelamaan, bagaimana ketika supplier-supplier sudah memberikan quotation kepada kita? Ya dong, ya kan? Yuk. Oke, ini dia contoh RFQ yang sudah pernah saya submit. Di sini saya sudah mensubmit 17, ya. Nah, ini contohnya botol parfum nih, botol parfum. Nah, di sini dia quotation-nya ada di sini. Klik. Jangan lupa klik new code sini, klik. Nah, ini dia. Botol parfum. Ya, kawan-kawan bisa lihat di sini ada 10 perbandingan harga. Ini harganya. Kalian bisa lihat dong yang mana yang paling baik, yang mana yang paling bagus. Berasal dari verified supplier semua. Berasal dari verified supplier semua. Advantage-nya apa? Nah, ini kan serunya di Alibaba nih kan. Kita nggak capek-capek harus mensortir suppliernya satu demi satu. Nggak capek kita. Nih, kalian bisa lihat nih. Ini quotation sebelumnya. Oke, ya ada 10, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada scroll 6, 7, 8, 9, 10. Kalian bisa lihat ya.
ketika kalian ngerasa sudah pas dengan harganya, sudah cocok dengan harganya, lakukan komunikasi dengan cara apa ini? Chat now ini. Jadi balik lagi ke materi video yang bagaimana cara berkomunikasi dengan penjual yang di Alibaba dong. Yes. Oke. Enak ya? Enak. Itulah caranya. Bagaimana kita menemukan harga terbaik di Alibaba. Udah ketemu caranya ya, menemukan harga terbaik di Alibaba. Pertanyaan saya, apakah harga terbaik itu adalah harga termurah? Belum tentu ya. Iya kan? Nah, jadi ketika mencari harga, jangan selalu berfokus pada harga termurah, tapi harga terbaik. Bagaimana pelayanannya, bagaimana kualitas produknya. Untuk apa sih harga produkmu murah tapi kualitasnya tidak baik? Dan ketika Anda jual juga nggak ada customermu yang repeat order. Jerah beli di tempatmu. Gitu ya. Thank you. Oke. Sekarang harga terbaik udah. Produk terbaik perlu. Bagaimana menemukan produk terbaik? Kita yakin bahwasanya produk yang akan kita order ini baik, berkualitas. Yes, karena kan kita nggak punya siapa-siapa di Cina. Jadi kita harus bijak-bijak, pintar-pintar. Bagaimana menemukan kualitas produk yang bagus di Alibaba? Ada caranya. Ini dia caranya. Menemukan kualitas produk terbaik di Alibaba. Oke, ini dia halaman depan Alibaba kita. Katakan kita akan beli apa nih? Stainless steel. Gelas-gelasan gini ya. Travel cup. Perhatikan purchase detailnya. Protection with trade assurance. Jangan pernah sekali-sekali bertransaksi di luar platform Alibaba. Bertransaksilah di dalam platform karena transaksi Anda dilindungi. Oke, kemudian apa? Chat now. Jangan lupa ngobrol-ngobrol sama penjualnya. Ngobrol-ngobrol, tap, mintalah link paymentnya. Ketika Anda minta link paymentnya, nah Anda akan mendapatkan halaman yang seperti ini. Kalian bisa lihat bagian yang saya tandai ini nih. Production Monitoring and Inspection Service. Nah, ini adalah sebuah fasilitas yang ada di Alibaba yang memungkinkan kita untuk melakukan monitoring dan inspeksi. Kita yang melakukannya tidak. Pihak ketiga. Ada biayanya? Ya ada dong. Tapi biayanya nggak sebanding ketika kita harus datang ke Cina, periksanya satu-satu, ya kan? Iya. Oke, Anda bisa masukkan servis ini ketika Anda ingin melakukan pembayaran. Production monitoring. Berapa sih biayanya? Nggak mahal kok. Production monitoring ini biayanya hanya 48.000 US dollar. Oke. Nah, kemudian produk monitoring ini lihat nih, apa-apa aja nih. Benefitnya apa? Kalian bisa lihat ada produk quantity check, visual check of produknya, check of packagingnya. 48 US dollar. Tinggal tambahkan saja. Oke. Nah, kemudian apa? Kemudian bayar. Tambahkan confirm and pay. Oke, nah kemudian yang kedua, servisnya apa? Inspeksi. Inspeksi. Apa nih inspeksi ini? Inspeksi ini terbagi menjadi 3 level. Ada yang level S3, G1, G2. Nah, teman-teman tinggal baca aja nih, lihat aja nih benefitnya masing-masing. Oke, nah teman-teman pilih mana yang mau digunakan, kemudian apa namanya? Confirm. Secek, hanya batasan cek aja kan. Ketika kita cek inspeksi, kita cek monitoring, berarti kualitas produk yang Anda beli di Alibaba itu sudah oke. Karena apa? Anda sudah menggunakan jasa pihak ketiga untuk membantu Anda melakukannya. Guys, teman-teman, ketika kita menggunakan sebuah platform, berarti kita membernya platform tersebut kan. Nah, ada sebuah pertanyaan menggelitik. Ketika kita loyal terhadap platform tersebut, apakah si platform juga akan memberikan kita benefit? Nah, gitu dia. Ini maksudnya arahnya kemana nih ya? Saya mau tanya deh, teman-teman dapat pay letter nggak? Ada tawaran pay letter dari mana nggak? Ada ya? Nah,
Alibaba juga bisa kasih kamu pay later loh. Tapi pay later tersebut bisa kamu dapatkan kalau apa? Kalau kamu loyal di Alibabanya. Bagaimana loyal di Alibaba ini maksudnya? Transaksi selalu di dalam Alibaba. Tidak di luar. Berapapun jumlahnya, 1.000, 2.000, 3.000, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, selalu di dalam platform. Nggak percaya? Nih, tak kasih lihat nih bagaimana saya memulainya dulu. Nih guys, ini dashboard Alibaba saya. Saya gedein dulu ya. Ini dia nih. Saya memulainya tahun 2018 nih. Sejumlah segini doang. Aduh. Naik lagi. Itu coba $1. Sampai akhirnya saya selalu berbelanja di sini. 3.000, 9.000 ya. Tahun berapa nih? 2023. Berarti 2018 ke 2023 berapa tahun tuh? 5 ya, 5-an tahun lah ya. Oke, nah saya selalu melakukan pembayaran, selalu melakukan transaksinya di sini, di Alibaba ini. Ternyata si Alibaba juga baik nih. Nah, dia kasih saya yang namanya payment terms. Kalau istilah ininya metode pembayarannya open account. Saya bisa bayar belanjaan saya itu 30 sampai 60 hari setelah barang saya terima. Berapa nih dia kasih? Nggak banyak sih, cuman sekitar 50.000 US dollar. Tapi kan ya lumayan ya. Gitu guys. Jadi nggak usah ragu-ragu untuk menggunakan Alibaba ini untuk kamu mempraktekkan importasi. Tidak usah ragu menggunakan Alibaba untuk membangun bisnis impormu, membesarkan bisnis impormu karena ada peluang di dalamnya. Begitu caranya.